Red Bull kemarin baru aja nge-launching mobil mereka untuk F1 2023. Red Bull meluncing mobil RB19 mereka di New York dan disiarin secara live juga di YouTube-nya Red Bull, YouTube-nya F1, dan media lain juga. Aku sih kurang paham apa aja. Udah ditungguin bener-bener sampai hampir sejam kalau nggak salah. Dan pas mobilnya diliatin, ternyata beda banget dari mobil 2022. Saking bedanya sampai bingung bedanya apa. Jadi Red Bull itu cuma nge-launching livery mereka aja. Kalau sasis yang dipakai masih sama aja kayak mobil 2022. Kemudian dari segi livery juga Red Bull dari dulu ya gitu-gitu aja. Jadi kadang kok orang-orang kayak excited banget nungguin Red Bull nge-launching mobil, padahal kan ya gitu-gitu aja. Palingan beda di sponsor sama letak tulisan sponsornya di mana. Untuk bentuk mobil aslinya baru bisa tahu kalau pas tes pramusim di Bahrain yang baru mulai tanggal 23 Februari nanti. Dari sisi lain, Red Bull juga baru aja ngumumin kalau mereka bakal gabung sama Ford untuk event 2026. Dari berita yang aku baca-baca, Ford nantinya bakal ikut dalam pengembangan mesin bareng RBPT serta ngurusin pengembangan yang ada listrik-listriknya. Intinya soal kelistrikan dah. Ford sendiri udah mengakui kalau ada dua faktor kunci kenapa mereka mau balik ke F1 sejak terakhir itu 2004 kalau nggak salah. Yang pertama itu faktor liberty media yang emang sejak dipegang mereka jadilah F1 kayak sekarang. Beda banget sama zaman Bernie Ecclestone pas Ford masih ikut F1 dulu. Kemudian faktor yang kedua ialah tahun 2026 nanti peran dari tenaga listrik akan ditingkatkan. Jadi MGUH akan dihilangkan dan tenaga yang dihasilkan oleh IRS akan ditingkatkan jadi 350 kW. Keputusan Ford kembali ke F1 disambut dengan baik oleh CEO F1 Stefano Domenicali, yang artinya keputusan soal perubahan regulasi mesin tahun 2026 mampu menarik perhatian banyak pabrikan-pabrikan gede. Sebelumnya udah ada Audi, Cadillac, dan sekarang Ford resmi masuk ke F1 tahun 2026. Sedangkan Porsche makin nangis di pojokan. Dengan Ford yang resmi gabung bersama Red Bull, membuat semakin sedikit pilihan bagi Porsche untuk masuk ke F1. Lalu kenapa Red Bull lebih memilih Ford daripada Porsche? Yang jelas dengan Red Bull kerjasama bareng Ford akan membuat Red Bull semakin punya nama di daratan Amerika Serikat. Sesuatu yang tidak ditawarkan oleh Porsche. Red Bull membuka musim 2023 dengan pertimbangan kalau Red Bull bisa melakukan kampanye iklan brand mereka yang tidak dapat ditandingi tim lain sampai sekarang. Ditambah dengan pengumuman kerjasama dengan Ford akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekedar uang. Menariknya, tidak ada gosip sama sekali antara Red Bull dan Ford. Malahan rumornya itu Red Bull bakalan gabung sama Porsche dan udah sempat dikonfirmasi, tinggal di-announce saja. Tapi faktanya malah terus nggak ada kabar sampai sekarang. Ternyata Porsche ingin mengakuisisi 50% saham Red Bull. Bayangin 50%. Ya jelas nggak mau lah, apalagi tim sekelas Red Bull yang sekarang lagi di puncak-puncaknya. Red Bull bakalan tetap menjadi tim independen yang tidak berada di bawah naungan suatu perusahaan atau pabrikan tertentu. Red Bull tentunya butuh investasi besar untuk masa depan jangka panjang di Formula One. Setelah kesepakatan gagal dengan Porsche, mulai bermunculan rumor apakah Red Bull akan kembali bersama Honda untuk tahun 2026. Tapi akhirnya Red Bull memastikan kalau Ford yang akan bekerja sama dengan mereka mulai tahun 2026 nanti. Red Bull sangat cocok dengan Ford, begitu juga sebaliknya. F1 sedang mengalami lonjakan popularitas di seluruh dunia dalam beberapa tahun ke belakang. Khususnya di Amerika Serikat, untuk tahun ini aja F1 ada 3 balapan di sana. Setelah sebelumnya ada di Austin dan Miami, sekarang ketambahan Las Vegas juga. Daya tarik yang besar itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Cadillac mau masuk ke F1. Otomatis Ford yang juga dari Amerika nggak mau kalah dong. Upaya F1 untuk mencapai nol emisi karbon pada tahun 2030 juga sejalan dengan apa yang sedang dipromosikan oleh Ford. Mereka bahkan diketahui akan membuat mobil truk yang sepenuhnya bertenaga listrik. Untuk alasan ini, memang masuk ke F1 tahun 2026 itu jadi waktu yang sangat pas, karena pada saat itu F1 akan memakai bahan bakar yang berkelanjutan. Lalu, apakah Ford kepikiran buat beli sahamnya Red Bull seperti apa yang dilakukan oleh Porsche? Awalnya Ford emang kepikiran buat beli saham Red Bull
kayak yang ingin dilakukan oleh Porsche, tapi Ford tidak melakukan hal yang sama. Ford diyakini akan berinvestasi dalam program Power Unit, dan sebagai imbalannya mereka berharap logonya akan muncul di mesin Red Bull. Kemudian, orang-orang penting Ford juga bisa menghadiri semua balapan Red Bull serta ikut dalam konferensi pers tim Red Bull. Tetapi di sisi Christian Horner serta Helmut Marko, mereka tidak akan memberikan kebebasan kepada Ford seperti yang ingin dilakukan Porsche. Red Bull tidak tertarik dengan pergantian peran seperti itu, karena selain bisa memecah belah internal tim, bisa juga merugikan Red Bull dalam persaingan dengan Mercedes dan Ferrari. Nantinya, Ford tetap akan terlibat dalam divisi Red Bull Powertrain, tapi tidak sepenuhnya. Ada batas-batas yang diterapkan oleh Red Bull. Inilah yang diharapkan oleh Red Bull. Jadi, mereka tetap sebagai bos dan pemimpin di tim. Bukan kayak yang ditawarkan oleh Porsche sebesar 50% saham Red Bull, yang artinya akan punya wewenang lebih dalam hal apapun itu. Thanks for watching.